Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Sukma Darmatanti dengan NIM T2019-3093. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan dalam strategi manajemen konflik pada intragroup. Jadi pelaksanaan dalam strategi manajemen konflik pada intragroup itu ada 7. Yang pertama yaitu menentukan voting untuk menentukan pihak yang kalah, dan yang kedua yaitu mengumumkan penangguhan, dan yang ketiga yaitu melakukan voting untuk pihak yang kalah, dan yang keempat yaitu aktif mendengarkan, dan yang kelima yaitu memisahkan fakta dari opini, dan yang keenam yaitu memisahkan orang dari masalah, dan untuk yang ketujuh yaitu mencari alternatif win-win solution. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu menentukan voting untuk menentukan pihak yang kalah. Voting itu merupakan cara yang paling efektif yang digunakan pada setiap organisasi selama intensitas konflik itu rendah, karena fokus masalah terdapat pada orang atau individu. Dan di sini diharapkan benar-benar memperhitungkan konsekuensi yang sedang dibuat dan mempertimbangkan konsekuensi pilihan yang dibuat melalui voting. Dan yang kedua yaitu mengumumkan penangguhan. Penangguhan itu dapat dinyatakan untuk mengatasi sebuah masalah, keputusan, atau isu. Dan di sini pemimpin menggunakan waktunya sebagai sumber untuk merumuskan tujuan dengan hati-hati dan bekerja di belakang layar guna menjamin kemungkinan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu melakukan voting untuk pihak yang kalah. Dan di sini voting yang dilakukan itu dilakukan untuk mengatasi masalah atau kejadian atau konflik yang berisiko tinggi. Jadi biasanya terjadi pada organisasi sesama organisasi atau isu-isu pribadi dengan organisasi seperti itu. Tidak sama seperti yang awal tadi, karena kalau yang awal tadi itu konfliknya lebih bersifat rendah karena fokus masalahnya terdapat pada seorang atau individu saja. Dan yang keempat yaitu aktif mendengarkan. Mendengar dan memperhatikan orang lain saat berbicara itu sangat penting dalam sebuah forum, karena dengan mendengar itu akan memberikan akses yang cepat untuk mendapatkan suatu perspektif dalam konflik, dan juga dengan mendengarkan dapat memberikan data sebagai bahan dalam membentuk sebuah keputusan, dan juga mendengarkan akan membangun hubungan interpersonal antar anggota. Dan yang kelima yaitu memisahkan antara fakta dari opini. Seringkali pendapat yang terlontar dalam sebuah konflik merupakan kebenaran yang berasal dari tanggapan dari masing-masing individu, bukan kebenaran yang diyakini oleh kelompok atau masyarakat. Suatu keuntungan tambahan dalam hal memisahkan fakta dari opini adalah berkembangnya kreativitas. Individu yang dikondisikan untuk mempertimbangkan perspektif alternatif dalam memberikan jawaban yang kompleks yang tidak sederhana untuk mendukung pertanyaannya. Oleh karena itu, akan muncul berbagai pilihan dan alternatif dari konflik yang ada. Yang selanjutnya yaitu memisahkan orang dari masalah. Strategi ini yang diperlukan untuk mengelola konflik di semua tingkat. Satu orang dan masalah itu tercampur aduk, maka masalah itu menjadi tidak dapat dikelola. Jangan pernah mengasumsikan bahwa seseorang adalah sumber dari suatu masalah dan mulai menyerang orang tersebut. Lihatlah masalah yang sudah benar-benar valid. Yang terakhir yaitu mencari alternatif win-win solution. Seorang pemimpin harus dapat menentukan berbagai prioritas dengan menanyakan hal mana yang akan berkontribusi paling banyak untuk keberhasilan proyek maupun yang paling sedikit berkontribusi sehingga akan tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.